Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik kan, kita sedang berada di hutan bambu ya. Nah, kemarin sempat nanya-nanya sama orang-orang di sini bahwa bambu di sini itu minimal ada 3 jenis. Mereka menyebutnya dengan satu bambu tali, yang kedua bambu temen, dan yang ketiga dengan bambu serat. Nah, tentu penamaan ini berdasarkan pengalaman penduduk di sini ya kan. Mungkin klasifikasinya berbeda dengan klasifikasi ilmiah yang kita kenal, atau mungkin ada kesamaan ya. Nah, sekarang kita mau melihat salah satunya, yaitu yang oleh orang-orang di sini disebut itu dengan bambu serat. Nah, masyarakat di sini sebagian, tentunya 1 orang 2 orang, itu dia menamakan jenis bambu ini itu dengan bambu serat. Kenapa dia menamakan bambu ini dengan bambu serat? Karena ini tampilan yang membuat bambu ini berbeda dengan bambu-bambu lainnya, ada tampilan luarnya, yaitu ada seratnya itu. Seratnya jelas. Ini serat hijau, putih kehijauan ya, atau warna krem gitu kira-kira ya. Tuh, lihat. Bambu serat. Nah, serat kan, kalau dalam bahasa Sunda itu bisa berarti serat kayak gini. Serat yang sama dengan bahasa Indonesia serat ya kan. Tapi serat juga bisa berarti tulisan. Nah, lalu kenapa bambu ini dinamakan bambu serat? Karena seratnya itu berbaris-baris rapi seperti tulisan gitu kan. Nah, tulisan kalau yang rapi dilihat dari kejauhan itu kan seperti serat itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, serat kalau dalam bahasa Sunda itu berarti surat. Nah, jadi dengan kata lain nih, serat bambu ini itu tampilan luarnya seperti tulisan pada sebuah surat, kira-kira begitu ya. Nah, itu alasan kenapa masyarakat di sini menamakan bambu ini itu bambu serat. Oke. Nah, lalu kalau melihat seratnya yang indah seperti ini nih kan, banyak ya. Saya jadi teringat sebuah bambu yang dalam berbagai referensi sering disebut bambu andong. Apakah ini termasuk bambu andong atau yang dimaksud dengan bambu serat atau bambu surat masyarakat sini adalah bambu andong? Walau alam, saya nggak tahu ya. Nah, sekarang kita cek dari ukurannya kan. Ini ukuran, kalau kita ngelihat diameter, itu kurang lebih sekitar 15 cm. Nah ini ya, kalau kita amatin dari yang ada di sini, itu maksimal besarnya, kita kebetulan nggak bawa meteran, tapi nih kalau segini nih, itu 23 cm. Ini bagi 2, sekitar 15 cm lah. Jadi ini diameter maksimal itu sekitar 15 cm. Ya kan, itu. Sementara bambu besar jenis lainnya yaitu bambu betung atau bambu petung, dia diameternya itu biasanya menurut referensi ya, itu sekitar 20 sampai 25 cm. Artinya berdasarkan besarnya ukuran ini, itu sepertinya ini bukan masuk kepada bambu betung atau bambu petung ya. Meskipun mungkin ada yang menyebutnya. Itu kalau dari ukurannya. Lalu kalau dilihat dari panjang ruasnya, nih, ini panjang ruasnya yang saya amati di sini kan, tuh kan, cuma 40 yang ini, tuh, 46, ini 50. Nah ya kan, berdasarkan pengamatan yang saya di sini tuh,
panjang ruasnya itu maksimal 50 cm. Ya kan, 50 cm. Dengan kata lain, kalau berdasarkan referensi yang kita baca, ini bisa masuk panjangnya itu bambu betung. Kenapa? Karena dia bambu betung itu berdasarkan yang saya baca, itu panjang ruasnya itu antara 40 sampai dengan 60 cm. Sementara ini tuh yang saya amati di sini menemukan panjang ruas 40 sampai 50 ya, itu. Itu yang kedua, dari segi besarnya sudah, dari segi panjang ruasnya sudah. Sekarang dari segi ini, lihat bonggolnya tuh. Ini bagian bawah kayak gini. Kalau lihat saya dalam berbagai referensi, itu memang mirip dengan bambu petung atau bambu betung ya, karena masih pendek. Nah, kalau sebelah tuh lihat. Nah, silakan coba agak-agak bantu, apakah bambu serat yang dimaksud masyarakat di sini itu sama dengan bambu andong atau bambu betung, ya kan? Kalau melihat coraknya, nih coraknya itu saya cenderung memang bambu andong. Tapi kalau melihat ukurannya, itu juga ada kemungkinan dia itu merupakan bambu betung. Nah, kita lanjut. Dan sekarang kita lihat rebungnya kan ya. Rebungnya kayak apa? Nah, rebung bambu ini atau bambu serat ini oleh masyarakat sini juga biasa disayur. Cuman katanya ini rasanya itu pahit, agak pahit. Maksudnya pahit itu kalau kita nggak bisa mengolahnya, rasa pahit itu akan cenderung dominan pada rebung bambu ini. Nah, untuk menghilangkan rasa pahit tersebut, itu biasanya masyarakat sini itu mencucinya berkali-kali pada air yang mengalir. Jadi untuk menghilangkan rasa pahitnya itu, sebelum direbus dia cuci, airnya ganti beberapa kali. Setelah direbus dia juga cuci lagi beberapa kali. Intinya bagaimana cara menghilangkan rasa pahitnya ini, itu ya. Tapi ini enak, biasa dikonsumsi rebungnya. Nah, kita cek ya. Kita cari rebung. Nah, ini masih muda tapi udah. Nah, ini nih. Ini pohon yang tingginya kira-kira baru 7 meter, 8 meter ya. Tuh, masih ada bungkusnya. Nah, jadi ini kalau masyarakat sini itu menyebut bambu serat, maksudnya itu bambu corak, ya kan? Mana tadi yang ada? Ini rebungnya nih, ada nih. Tuh. Ini ya, tuh. 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 Nah, kalau melihat rebungnya tuh warnanya kan, tolong bantu identifikasikan. Dia itu nih, kalau ujungnya dia hijau, ya kan? Terus bungkusnya karena ada lugut istilahnya ya, kecoklatan. Itu rebungnya ya, pertama tuh. Dari rebungnya coba akan apa? Nah, kalau pada referensi yang saya baca, kalau bambu petung itu katanya rebungnya itu bungnya ini warnanya hitam kecoklatan. Nah, kalau ini warnanya hijau kecoklatan ya, kalau itu coklat kehijauan ya. Tuh. Tapi dua-duanya, baik bambu corak ini atau bambu serat ini, itu bisa dimakan. Kemudian rebung bambu bambu petung juga enak dimakan. Bahkan pada referensi yang saya baca, bambu petung itu merupakan salah satu bambu dengan rebung terenak, terbaik, karena katanya memiliki rasa manis yang cukup. Kemudian juga punya kualitas yang
paling baik. Maksudnya kualitas paling baik itu misalnya kalau dia di kaleng atau disimpan itu lebih awet. Tuh. Lihat coraknya ya. Tuh. Tuh. Nah, tuh. Coraknya mantap. Ya, nanti pada kawan-kawan yang ahli bambu coba ipon ini kan. Ini masuk bambu jenis apa? Bambu jenis andong, ya bambu andong atau bambu apus, kayaknya bukan kalau bambu atus. Atau bambu betung ya. Atau bambu corak nih ya, tolong infonya. Ini rebungnya lagi ya, tuh. Nah, kalau rebungnya jelas-jelas warnanya hijau kecoklatan atau coklat kehijauan. Sedangkan kalau bambu betung yang saya baca itu adalah ini bagian luarnya ya, hitam kecoklatan. Tuh. Jadi di sini itu dikenal dengan bambu dengan corak terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Ini yang masih muda nih. Ini yang baru tinggi sekitar 3 meter 4 meter nih. Tuh. Kita putar lagi kan, kita lihat apa yang bisa kita kenali lebih jauh tentang bambu ini. Sama ini lebih kecil. Nah ini yang busuk enggak, tapi cuma dia udah runtuh. Nah, saya kira sudah cukup ya kan. Inilah bambu serat yang dimaksud masyarakat sini. Ya, tuh bambu serat. Inilah bambu serat yang dimaksud warga di sini, yaitu bambu dengan ciri-ciri utama serat bagian kulit luarnya yang sangat indah. Tuh. Ya kan? Atau bambu corak. Nah, ciri-ciri lainnya menurut masyarakat sini itu bambu corak ini itu rebungnya rasanya pahit. Tetapi kalau kita bisa mengolahnya bisa dimakan menjadi rasa yang sangat enak, kira-kira begitu ya. Nah, yang kedua. Yang ketiga, bambu serat atau bambu corak ini salah satu bambu yang sangat sulit untuk dijadikan tali. Kalau dibandingkan dengan jenis bambu lain yang ada di sini, yaitu misalnya ada bambu tali, ada bambu teman ya di sini tuh. Ciri yang ketiga. Nah, itu. Nah, tapi ini juga bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti membuat gubuk, membuat furnitur dan lain-lain. Lalu pertanyaan selanjutnya,
Dengan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi itu, apakah bambu serat yang dimaksud masyarakat di sini atau bambu corak ini adalah masuk kategori bambu andong atau bambu petung atau jenis bambu lainnya ya. Tolong infonya ya kan. Ini tuh bambu andong, bambu petung atau bambu yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.